Pagi di Kalidupa, saya bersama rombongan berencana menuju ke sebuah desa binaan yang masuk dalam program Darwin Initiative. Desa tersebut adalah Desa Propa, sebuah daerah berpantai. Untuk menuju ke desa itu, Anda harus menggunakan kendaraan dan melalui jalan yang mendaki, curam, namun disuguhi oleh pemandangan bumi Kalidupa dari ketinggian 100 meter dari pantai. Sahabat alam, ada sebuah data yang dikeluarkan oleh Lembaga Forkani dan Operasional Wallacea Trust selama 6 bulan melaksanakan penelitian di kawasan ini. Data tersebut adalah jumlah hasil tangkapan ikan nelayan saat ini mengalami penurunan yang gratis. Kembali Dr. Duncan mengungkapkan hal ini. Years ago, there was only 3 zeros in this area. Ya, pada 2 tahun lalu hanya ada 3 zero di Propa ini. Now, at the moment, I can see 16 here, and I can't see all of them. Pada saat ini, saya bisa melihat ada sekitar 16, bahkan lebih dari itu. One of the problems is that they're so close together that they're catching almost all the fish that are here. Permasalahannya adalah jarak antara sero yang satu dengan sero yang lain itu dekat sekali. Jadi, kemungkinan semua ikan yang ada di sini akan ditangkap. And this technique is quite new to this area. It wasn't used here maybe 6 or 7 years ago. So it's not a traditional technique for Kalidupa. Ini merupakan perikanan yang bukan tradisional karena ini cara teknik yang baru. And the traditional techniques when they were used. Tekniknya sebenarnya memakai bambu. And one of the problems you have here is they're using nylon nets. Masalahnya karena di sini mereka menggunakan nilon, jaring nilon of a very small size. Dengan ukuran yang sangat kecil. Yeah. So because there are so many here and because the size of the mesh is so small. Sero tadi berdekatan, kemudian ukuran jaringnya sangat kecil, jadi semua ikan pasti ditangkap termasuk yang belum dewasa. And hopefully we'll come to a solution whether kita bisa dapatkan solusinya, mungkin kita bisa mengatur ukuran jaringnya, insinya. Or perhaps having mungkin bisa kita bicarakan dalam hukum desa, di mana ada pengaturan zero, mungkin 500 meter per zeronya. Ya. So this is a decision which fishermen. Kita cuma memfasilitasi mereka. Lebih lanjut, penyebab ini terjadi karena aktivitas nelayan yang mulai menggunakan peralatan modern hingga hasil yang didapat lebih banyak, namun tanpa memilah hasil tangkapan yang layak dan yang tidak layak. Ikan yang layak ditangkap adalah ikan yang mempunyai nilai jual dan layak dari segi ukuran untuk dikonsumsi. Contohnya ikan kakap merah, ikan putih, dan lain-lain. Sedangkan ikan yang tidak layak ditangkap adalah ikan kecil yang tidak layak dikonsumsi seperti kakap merah kecil, ikan putih, dan lain-lain. We ran a project and we looked at what was the particular situation in the fisheries. We found out that the fish sizes in general were getting smaller. The number of different species of fish were getting smaller. And the fishermen confirmed this as well. It wasn't just from scientific monitoring. It was also from doing interviews with fishermen. Ya, jadi perikanan di sana sudah mulai menurun, yang ditandai dengan ukuran jenis ikan yang sudah mulai berubah, yang sudah mulai menurun, kemudian juga jumlah spesies yang semakin menurun. Popol itu kan ya kegiatannya condong-condong konservasi. Ya, bahwa Malam hari kami mengadakan diskusi kecil dengan para nelayan tentang kearifan budaya tangkap. Dalam diskusi itu pula terungkap bahwa para nelayan mengakui terdapat jenis ikan yang mengalami penurunan drastis, yakni jenis kakap hitam. Ikan jenis ini adalah ikan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi. Mereka yang mau masuk pasar pasangannya udah setengah. Ya, kita sepakati dengan setengah. Kalau memakai yang dua ikan itu akan habis nanti. Melihat hal ini, Forkani berupaya melakukan pendekatan untuk membangun kelompok-kelompok nelayan, yang intinya kelompok tersebut dapat membangun keputusan bersama demi kepentingan bersama pula. Kembali Bloro mengungkapkan hal ini. Iya, itu yang seharusnya kita bicarakan bersama. Kenapa? Misalnya mulai dari kelompok. Sesama anggota kelompok-kelompok nelayan berdasarkan
jenis alat tangkap yang mereka pakai kita kelompokkan untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya kita melakukan penangkapan. Terus setelah kelompok-kelompok sama jenis alat tangkap sepakat, bagaimana dengan jenis alat tangkap yang lain? Nah, mereka ini harus diskusi lagi di internal kelompok alat tangkap, kemudian menyatukan semua ini minimal dalam tingkat desa. Setelah tingkat desa ada kesepakatan. Bagaimana dengan desa tetangga? Nah, semua itu kita lakukan melalui forum di tingkat pulau. Karena Kaledupa terdiri dari 2 kecamatan, entah kapan bisa lebih kecamatan, maka kita justru berbicara Pulau Kaledupa. Itu ya. Iya, kesepakatan bersama seperti yang saya ceritakan awal, bahwa dari kelompok sesama alat tangkap yang sejenis, kemudian berdiskusi dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap lain di tingkat desa. Kemudian setelah itu mereka dari berbagai macam alat tangkap, dari nelayan berbagai macam alat tangkap, kemudian melakukan kesepakatan. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah kesepakatan di tingkat desa. Nah, kalau sudah ada kesepakatan di tingkat desa, pasti ada masalah lagi dengan desa tetangga. Nah, semua itu harus didiskusikan lagi dengan desa tetangga. Nah, forum di tingkat Pulau Kaledupa itulah yang akan memfasilitasi proses diskusi di antar desa.